Halo Foodpreneur, ketemu lagi di Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies. Hari ini kita akan bahas satu pertanyaan ya yang masuk bicara tentang, Bang, saya tuh brand lokal, tapi gimana ya bisa bersaing dengan brand-brand yang besar-besar itu, brand-brand yang franchise-nya banyak atau kemitraannya banyak, brand-brand yang juga dapat fundingnya gede-gede gitu. Sementara kita tuh lokal brand, Bang. Ya, mungkin nggak punya exposure nasional, mungkin juga nggak banyak diliput oleh KOL atau influencer-influencer gitu. Terus kita bisa bersaing nggak sih sebetulnya? Wah, ini pertanyaan menarik banget nih teman-teman. Ya, karena kenapa? Karena sebetulnya brand lokal itu punya kekuatan yang sulit disaingi oleh brand-brand yang mitra-mitra banyak itu atau franchise ataupun brand-brand nasional. Apa aja tuh kekuatan brand lokal yang bisa membuat teman-teman itu menjadi juara di daerahnya sendiri? Nah, apa aja itu? Kita bahas yuk satu-satu. Ya, ini ada 8 hal nih. Ya, 8 kekuatan brand lokal dibandingkan dengan brand nasional. Ya, saya lagi tidak bahas soal support siapa atau ada sentimen dengan apa. Enggak ya. Kita lagi bahas tentang bagaimana kekuatan brand lokal itu bisa menang. Ya, dengan brand-brand yang cabangnya banyak, ya dengan sistem kemitraan ataupun dengan investment, ya. Nah, teman-teman yang brand lokal jangan khawatir karena Anda punya hidden gem. Nah, apa tuh hidden gem itu? Ayo kita bahas satu-satu, ya. Yang pertama, dekat dengan pelanggan. Udah pasti. Kalau teman-teman punya sebuah coffee shop, ya, karena teman-teman orang lokal yang datang juga, ya, itu bisa sesama orang lokal. Bahasanya bisa saling bicara. Misalnya saya nih orang Palembang ya, ya, kemudian saya bikin coffee shop lokal. Ada yang datang, halo apa kabar? Woi, lama udah jingo nah, gitu ya. Nak mesen apa nih? Nah, kan kalau brand nasional sulit melakukan itu ya, selain karena mereka punya SOP. Ya, nah sementara kita lokal ini ya, kita itu bisa dekat dengan pelanggan karena kita memahami audiens profilnya pelanggan lokal itu seperti apa. So, kalau kita sebagai brand lokal, customer intimacy ya atau kedekatan dengan pelanggan itu satu hal yang wajib dan satu hal yang menjadi kekuatan utama teman-teman. Dekat dengan pelanggan, ya, memahami siapa konsumen lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, kita juga lebih mengerti market dan budaya lokal. Ya, ya tentu aja dong. Ya, sebagai brand lokal kita tahu nih budayanya. Orang-orang di sini kalau pagi-pagi sukanya makan pisang goreng sama kopi tubruk. Ya. Nah, gimana tuh brand nasional atau brand yang jaringannya banyak? Kan nggak bisa serta-merta mereka jualan kopi tubruk dan brand dengan pisang goreng. Karena belum tentu ya si franchisee-nya itu diperbolehkan untuk jualan pisang goreng dan kopi tubruk. Karena ini mungkin outletnya outlet kopi nasional. Ya, nah Anda teman-teman yang brand lokal itu tentu aja paham. Ya, wah orang sini mah makannya kacang hijau pagi-pagi. Ya bukan croissant. Itu beda ya. Nah, teman-teman jualanlah kacang hijau, ketan hitam, pisang goreng. Nah, itu karena teman-teman lebih paham budaya dan marketnya lokal. Itu keunggulan yang kedua. Yang ketiga, teman-teman juga lebih bisa berkolaborasi dengan komunitas lokal. Ya, dengan komunitas setempat, komunitas olahraga, komunitas budaya, komunitas game, dan lain-lain yang memang orang-orang lokal. Dan fleksibilitas ini teman-teman miliki. Kenapa? Karena teman-teman kan hidupnya di situ. Ya, punya waktu untuk join komunitas ini, bergabung, ngobrol, dan lain-lain. Yang which is itu sulit dilakukan oleh brand-brand yang udah besar ataupun yang memang punya aturan-aturan khusus. Ya, ada kebijakan strategik yang datangnya dari pusat ya, yang membuat itu menjadi batasan ya ataupun halangan untuk melakukan berbagai kegiatan terkait dengan komunitas lokal. Itu yang ketiga.
Yang keempat, nah ini juga penting nih. Ya, brand lokal itu punya identitas lokal. Ya. Kalau teman-teman misalnya di sebuah daerah gitu ya, coffee shopnya kemudian di Padang nih, misalnya pakailah identitas lokal yang ada gadang Padangnya, misalnya. Bisa juga identitas lokal di mana makanannya ada Padangnya. Coffee shop tapi ada rendang, ada gulai, ada apa, tapi di plating dan bagus ya, seperti halnya coffee shop. Nah, dari sisi produk aja, wisdomnya produk atau wise-nya produk, ya tentu aja kan, brand-brand nasional yang besar tuh kesulitan pasti berhadapan dengan teman-teman. Ya, karena tadi ada identitas lokal yang teman-teman bisa tampilkan di situ. Ya, di branding dengan kuat, ya jangan lupa ya, jangan-jangan lokal kemudian nggak melakukan branding. Ini sih tetap ya strategi-strategi seperti ini. Itu yang keempat. Yang kelima, nah ini nih yang penting banget nih. Brand lokal, khususnya yang cabangnya dikit atau satu dua, lebih fleksibel dalam melakukan inovasi. Ya, misalnya ada muncul menu baru yang lagi heboh banget. Teman-teman kan bisa buat besok ya menunya. Dengan amati tiru modifikasi, amati tiru plek-plek, atau amati tiru kasih inovasi, ya. 2 hari setelah brand ini, produk ini booming, katakanlah, teman-teman bisa launching langsung. Kalau brand nasional atau brand yang cabangnya banyak, nggak mungkin bisa melakukan itu. Ya, ada SOP, kemudian ada meeting dulu, kemudian ada persiapan supply chain, persiapan desain, persiapan campaign, budget promosi, sosialisasi. 2 bulan baru launching. Ya, nah ini jadi kelebihan teman-teman. Ya, manfaatkan. Ya, fast innovation. Ya, jadi manfaatkan hal tersebut. Nah, keenam, lebih hemat secara biaya. Yes, pasti. Ya, teman-teman kan di lokal nih. Ya, misalnya bisa hire talent lokal, pakai anak magang, bisa berkolaborasi dengan orang lokal, dengan brand lokal, dan lain-lain. Sehingga secara biaya ini akan jauh lebih hemat ya dibandingkan brand nasional yang memang punya template tuh, punya SOP, ya punya aturan main yang membuat kadang-kadang cost-nya jauh lebih besar kalau bertarungnya di lokal area. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, kontrol detail operasional. Nah, ini menarik nih. Ya, emang brand nasional nggak kontrol mas detail. Betul, mereka punya kontrol. Tapi kita sebagai brand lokal, ownernya itu kan ada biasanya di situ. Ya, lebih banyak fleksibilitas, ya kontrolnya lebih detail, engage dengan konsumennya lebih kuat gitu ya. Bukan berarti ini bisa menjadi keunggulan kalau teman-teman, apalagi teman-teman tidak disiplin misalnya dengan SOP dan lain-lain. Ya ini juga bisa jadi kekurangan dari brand lokal. Tapi kalau teman-teman jalanin sendiri, tentu aja ini bisa jadi kelebihan buat teman-teman semua. Ya, yang terakhir, nah ini yang nggak dipunyai nih oleh brand nasional atau brand yang banyak cabangnya, story. Ya, cerita yang teman-teman bisa custom, cerita yang ini tuh milik teman-teman sendiri. Ya. Kalau kita ke Jogja, misalnya ada Pepeng dari klinik kopi, ya cerita tentang klinik kopi itu ya punya Pepeng. Ya. Kemudian ada kopi Klotok misalnya, ya cerita kopi Klotok itu ya punya kopi Klotok. Ya. Jadi teman-teman bisa membangun sebuah cerita yang original. Ya. Sebuah cerita yang identik dengan teman-teman, yang membuat cerita ini menjadi sebuah keunggulan, sebuah daya saing yang sulit sekali untuk ditandingi oleh brand-brand yang national wide. Nah, so teman-teman, ya, teman-teman ya, Foodpreneur sebagai pemilik brand lokal jangan khawatir, banyak. Ya, mungkin ada lagi di luar ini yang menjadi strongnya brand lokal, yang membuat teman-teman bisa berkembang, bisa bertahan, dan terus sukses sebagai champion lokal. Semoga bermanfaat. Salam bisnis kuliner.
Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.